Selamat sore pemirsa, saya Bereni Rafegita kembali hadir menyapa Anda dalam Breaking News. Pada hari Selasa, 11 November 2025, telah berlangsung perkuliahan teknik reportase dan investigasi berita yang diampu oleh Bapak Adi Kusuma, MSI, untuk mahasiswa kelas KPI 5C. Perkuliahan kali ini dilaksanakan secara online, namun berjalan aktif dan penuh semangat. Kegiatan ini dibagi menjadi dua sesi utama, yakni simulasi reportasi investigasi oleh kelompok 8 dan presentasi makalah ilmiah oleh kelompok 7. Kedua kegiatan ini bertujuan agar mahasiswa mampu memadukan teori dan praktik jurnalistik, khususnya dalam memahami proses kerja jurnalisme investigasi yang menuntut ketelitian, keberanian, dan tanggung jawab sosial. Sesi pertama diisi oleh kelompok 8 yang menampilkan simulasi reportase investigasi berita yang bertajuk Pengeroyokan Pria Muda di Masjid Sibolga. Dalam simulasi ini, Nadia berperan sebagai news anchor, Rania berperan sebagai reporter lapangan, serta Givari dan Gani sebagai narasumber utama. Laporan menyoroti kronologi kejadian disertai wawancara saksi mata dan klarifikasi langsung dari pihak kepolisian setempat. Melalui praktik ini, mahasiswa belajar menyusun naskah berita investigatif, menyampaikan isu sensitif dengan bahasa yang beretika, serta menjaga profesionalitas di lapangan. Sesi berikutnya diisi oleh kelompok 7 dengan tema menarik judul Kondisi Jurnalisme di Indonesia dan Dunia, Peran Jurnalisme Investigasi dalam Memperkuat Demokrasi pada Era Digital. Presentasi dipandu oleh Sakira sebagai moderator dengan pemateri utama Sidki, Arfa, Nana, Kenan, dan Budi Rohman. Sidki membuka presentasi dengan menjelaskan sejarah perkembangan jurnalisme investigatif di Indonesia, mulai dari masa kolonial yang menempatkan pers sebagai alat perjuangan hingga era reformasi yang melahirkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Ia menegaskan bahwa kebebasan pers adalah pondasi penting dalam mengembangkan demokrasi yang sehat. Arfa melanjutkan pembahasan dengan menyoroti tantangan media di era digital, banjir informasi, hoax, serta tekanan ekonomi yang mengancam independensi redaksi. Ia menjelaskan bahwa jurnalis kini dituntut untuk semakin teliti dalam melakukan verifikasi dan menjaga kepercayaan publik. Lanjut dengan Nana, kemudian memperluas perspektif ke konteks global, menjelaskan bagaimana jurnalisme dunia kini menghadapi krisis kepercayaan terhadap media arus utama, serta meningkatkan pengaruh koperasi besar dan kekuatan politik. Ia mencontohkan kolaborasi lintas negara seperti Panama Papers dan Pegasus Project yang menghasilkan mengungkap kasus besar korupsi dan penyadapan internasional. Dilanjut dengan pemateri Kenan menambahkan dimensi teknologi digital yang menjelaskan bahwa kemampuan AI, algoritma, dan big data telah mengubah cara media bekerja. Namun di sisi lain, teknologi juga menciptakan tantangan baru seperti bubble filter, disinformasi, dan tekanan algoritma terhadap kebenaran. Ia menekankan pentingnya etika digital dalam menjaga integritas jurnalis. Dilanjut dengan Budi Rahmat, kemudian menutup dengan penekanan bahwa jurnalisme investigatif merupakan pilar pengawasan demokrasi. Menurutnya, tanpa liputan investigatif, penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi sulit terbongkar. Ia menegaskan tugas jurnalis bukan hanya melaporkan fakta, tetapi juga mengunggah kesadaran publik dengan menegakkan keadilan sosial. Moderator Sakira menutup sesi dengan kesimpulan bahwa masa depan jurnalisme demokratis bergantung pada kemampuan media menjaga independensi, beradaptasi dengan teknologi, dan tetap berpihak pada kebenaran. Sebagai penutup perkuliahan, hari Selasa 11 November 2025 memberi dua pembelajaran penting. Pertama, dari praktik kelompok 8, mahasiswa belajar bagaimana kerja lapangan dilakukan dengan empati, keakuratan, dan tanggung jawab sosial. Kedua, dari presentasi kelompok 7, mahasiswa memahami bagaimana jurnalisme investigatif adalah jantung demokrasi di era digital. Melalui kedua kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjadi jurnalis yang tidak hanya cepat dalam memberitakan, tetapi juga kuat dalam prinsip dan etika.
Saya Berliani Rafegita, terima kasih telah menyaksikan laporan perkuliahan hari ini. Sampai jumpa pada Learning Journal berikutnya. Tetap semangat belajar dan terus berkarya dalam dunia jurnalistik. Saya Berliani Rafegita, pamit undur diri.